Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 551 Jasper tidak menyangka bahwa inilah yang membuat Charlie mengerutkan kening dan tergagap begitu lama. Jasper tidak tahu bagaimana dia harus bereaksi terhadap hal itu. Paman Suler sangat santai, dan dia tidak mudah marah. Dia orang yang sangat baik, jadi kita bisa lebih santai. Kalau tidak, kita akan terlihat terlalu formal. Namun, Jasper tidak menyangka Charlie akan memelototinya ketika dia mengatakan hal itu. Omong kosong, kita harus sopan. Meskipun kita tidak meminta restu ayahnya kali ini tetaplah pertama kalinya orang tua kedua belah pihak bertemu. Bagaimana kita bisa memperlakukan ini dengan santai? Setelah menyadari bahwa Charlie akan menganggap hal ini sangat serius, Jasper berkata tanpa daya, mungkin kita bisa menyiapkan beberapa hadiah. Charlie mencubit dagunya dan mengangkat alis sebelum berkata, dia seorang Taipan dan mungkin telah menerima semua jenis hadiah mahal sebelumnya. Jika kita memberinya anggur dan tembakau seperti yang biasa kita lakukan, dia mungkin akan menertawakan kita. Sudahlah, aku akan berkonsultasi dengan para tetua dan melihat apa yang harus aku lakukan dalam situasi seperti itu. Jasper menghela napas dan berkata, ayah, apa yang membuatmu begitu gugup? Paman Suler mungkin salah satu orang terkaya di provinsi ini, tapi aku juga tidak jauh di belakang, kita tidak mencoba menjalin hubungan dengannya. Tidak perlu gugup seperti itu. Apa, dia orang terkaya di provinsi ini? Charlie segera mengabaikan semua hal lain ketika dia mendengarnya, dan matanya melebar saat dia berbicara. Charlie, yang telah menjadi petani hampir sepanjang hidupnya sampai Jasper menjadi besar, bahkan jarang melihat setumpuk besar uang dengan matanya sendiri, orang terkaya di provinsi itu berada pada level yang sama dengan raja baginya. Mereka semua adalah legenda yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Tuh di masa lalu, saat ini, mungkin aku, putramu. Jasper menyeringai saat dia berbicara dan mencoba meredakan stres dan saraf Charlie. Namun, Charlie memelototi Jasper dan berkata, kau masih muda, jadi jangan sombong setelah beberapa pencapaian. Dia telah bekerja keras sepanjang hidupnya, apakah menurutmu dia akan dengan mudah dikalahkan olehmu? Jasper tidak punya cara untuk meyakinkan Charlie jika dia tidak mempercayainya. Jika dia menggabungkan uang tunai yang dia miliki di properti pribadi dan real estate-nya. Jasper merasa bahwa dia tidak hanya dapat dinobatkan sebagai orang terkaya di Provinsi Tenggara, tetapi dia bahkan dapat terdaftar sebagai 3 orang terkaya di negara ini. Namun, seseorang tidak boleh mengungkapkan kekayaan mereka. Akan lebih baik baginya untuk tetap low profile. Ayah, aku serius. Tidak perlu seformal ini. Bersikaplah seolah-olah aku sedang memperkenalkanmu kepada seorang teman. Tidak mungkin dia akan memandang rendahmu karena kau seorang petani, dan kau tidak perlu menahan diri hanya karena dia orang terkaya di provinsi ini. Lakukan apapun yang seharusnya kau lakukan, saran Jasper. Charlie tidak mengatakan apa-apa, tapi ada ekspresi dingin di wajahnya. Akhirnya, dia berkata, kau membuatnya terdengar sederhana. Sudahlah, aku tidak bisa menyimpulkan apapun denganmu. Aku harus membicarakannya dengan ibumu dan kemudian berkonsultasi dengan para tetua di rumah. Apakah ibuku dan para tetua memiliki pengalaman berteman dengan orang terkaya di provinsi ini dan menjadi keluarga dengan mereka? Jasper menyeringai ketika dia bertanya. Charlie mengeluarkan sekotak rokok dan melemparkan satu ke Jasper dengan gerakan alami. Aku akan menelepon pamanmu dan menyuruhnya membawa ginseng berusia 100 tahun dari rumah. Kau tidak bisa begitu saja membeli barang-barang seperti ini di pasar, jadi itu pasti hadiah yang pantas. Itu adalah pusaka keluarga mereka. Apakah paman bersedia menyerahkannya? Jasper bertanya dengan riang kenapa dia tidak mau. Charlie memelototinya saat dia berkata, kau sendiri yang membantu karir putranya. Ini hanya ginseng gunung, dan bukan. Berarti kita tidak akan membayarnya. Mengapa tidak mau? Aku akan mengurus ini. Kau tidak perlu khawatir. Ayah, siapa yang mengajariku untuk tidak pernah mengharapkan imbalan apapun ketika kita melakukan perbuatan baik ketika aku masih muda? Jasper bertanya sambil menyilangkan satu kaki di atas kaki lainnya. Ekspresi wajah Charlie menjadi geram saat dia meninggikan suaranya dan berkata, bagaimana bisa sama? Kita akan bertemu calon mertuamu. Kita harus beradaptasi dengan hal-hal seperti itu. Waktu sangat penting, dan kita tidak dapat mempertimbangkannya sekarang.
Bab 552. Sementara Jasper dan Charlie berbincang di sebelah barat kota Teva di Walmart. Wendy dan Sally berbicara dan tertawa ketika mereka memilih barang sementara Julian berdiri di dekat mereka dan menatap semua orang yang dekat dengan mereka. Kali kedua dia berhasil menakut-nakuti seorang gadis kecil hingga menangis. Wendy berbalik dan berkata tanpa daya kepada Julian, "Julian, tidak bisakah kau membuat wajahmu terlihat lebih ramah? Lihat betapa takutnya gadis kecil itu." Julian berkata dengan polos, "Aku tidak bermaksud menakutinya dengan sengaja. Aku hanya melihatnya lagi karena dia terlihat imut. Kau tidak tahu betapa menakutkannya kau ketika melihat orang-orang," kata Sally sambil tertawa. Dia mengambil bantal busa, yang baru saja mulai mendapatkan popularitas di sebagian kecil negara dalam beberapa tahun terakhir. "Wendy, apa menurutmu bantal ini berguna? Ayah Jasper memiliki masalah leher, dan bantal normal tidak memungkinkannya untuk tidur nyenyak. Aku dengar bantal ini cukup berguna untuk membuat tidur menjadi nyenyak." Wendy bertanya dengan heran, "Charlie memiliki masalah leher. Apa dia sudah memeriksakannya ke rumah sakit?" Sally tersenyum ketika dia berkata, "Tidak perlu memeriksanya. Dia memiliki masalah itu selama bertahun-tahun sekarang karena pekerjaannya. Saat itu, kami harus menanam padi beberapa hektar dalam sehari, dan kami menghabiskan seluruh waktu itu untuk bekerja di ladang. Tidak aneh jika kami memiliki masalah dengan leher dan punggung kami. Itu tidak bisa disembuhkan." Wendy memilih bantal busa terbaik dan meletakkannya di troli. "Mari kita beli satu untuk saat ini. Aku punya teman di luar negeri, dan aku bisa memintanya untuk mengirim satu yang diproduksi di sana untukku." "Tidak perlu repot-repot seperti itu," kata Sally buru-buru. Wendy tersenyum dan berkata, "Ini hanya masalah kecil. Tidak perlu seformal itu denganku." Saat Sally menatap rak barang di supermarket, dia bertanya secara alami, "Apa kau butuh sesuatu di rumah? Ayo beli beberapa untuk kau bawa pulang." Wendy tersenyum ketika dia berkata, "Tidak perlu, Sally. Aku memiliki segalanya. Aku tidak butuh yang lain." Sally tidak setuju ketika dia berkata, "Aku dengar dari Jasper bahwa ibumu meninggal ketika kau masih muda, dan ayahmu membesarkanmu sendirian. Dia seorang pria, dan kau seorang gadis yang belum pernah melakukan pekerjaan rumah tangga dalam hidupnya. Tidak mungkin kalian berdua tahu jika ada yang kurang dari lemari. Aku akan membeli beberapa barang untuk kalian berdua. Baik Natal dan Tahun Baru sudah dekat. Kau harus mengambil kesempatan ini untuk mengganti beberapa hal." Terkejut dan tersentuh, Wendy meraih tangan Sally sambil berkata, "Terima kasih." Setelah bertahun-tahun, Wendy sudah terbiasa hidup tanpa ibunya merawatnya. Namun, dia sekarang harus merasakan cinta dan perhatian yang tidak dapat diberikan ayahnya dari Sally. Itu adalah jenis kelembutan yang hanya dimiliki seorang ibu. Kelembutan semacam ini terhadap hal-hal terkecil adalah yang paling menyentuh bagi Wendy, yang telah kehilangan cinta ibunya lebih dari 10 tahun yang lalu. Sally menepuk telapak tangan Wendy dengan lembut saat dia berkata dengan lembut, "Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan menjadi ibumu. Tidak perlu bagi kita untuk bersikap sopan lagi." "Baik." Wendy mengangguk dan tersenyum bahagia saat dia menjawab. Ketika keduanya mendorong troli mereka ke konter pembayaran dan berdiri dalam antrian, Wendy menyadari bahwa seorang pria di barisan lain sedang menatapnya. "Apakah kau Wendy Suler? Apakah itu benar-benar kau?" "Aku tidak berani menyapa." Pemuda tampan itu berkata dengan penuh semangat kepada Wendy. Bab 553 berbeda dengan keterkejutan dan kegembiraan di wajah pria itu, yang ada di wajah Wendy hanya kebingungan. Pria itu memang tampak akrab baginya, tetapi dia lupa siapa dia. Ketika pria itu melihat bahwa Wendy tidak mengatakan apa-apa lagi, dia menunjuk dirinya sendiri dan berkata, "Ini aku, Jeremy Morris. Aku beberapa bulan lebih tua darimu ketika kau pertama kali mulai bekerja di bank komersial. Aku mengajarimu sebagian besar tugas di sana." Bahkan dalam mimpi terliarnya pun Jeremy tidak pernah membayangkan dia bisa bertemu wanita yang dia dambakan siang dan malam ini lagi. Dia berhasil dalam karirnya akhir-akhir ini. Setelah mendapatkan proyek besar di provinsi tersebut, sekarang dia dipersatukan kembali dengan gadis impiannya. Mata Jeremy berbinar saat dia bangga dengan kesuksesannya baik dalam karir maupun hubungannya. Wendy berseru, "Oh, ini kau, Jeremy. Senang bertemu denganmu di sini. Betapa kecilnya dunia ini." Jeremy terkekeh dan menyerahkan tempatnya dalam antrean. Saat dia berjalan menuju Wendy, dia berkata, "Wendy,
begitu banyak rekanmu yang sedih ketika kau mengundurkan diri. Aku mengundurkan diri juga seminggu setelah kau pergi. Wendy berkata dengan sopan, kau pria yang sangat kompeten, Jeremy. Aku yakin kau pasti berhasil dengan baik kemanapun kau pergi. Jeremy terkekeh dan berkata dengan gembira, tidak banyak, tapi aku baik-baik saja. Keluargaku di bidang teknik, dan kami berhasil mengamankan kesepakatan besar di provinsi ini melalui beberapa koneksi dan kontak. Saat ini aku bertanggung jawab atas proyek itu. Wendy, aku tidak yakin apakah kau pernah mendengarnya atau tidak, tapi itu adalah proyek Sungai Southwest di provinsi ini. Perusahaan tempatku bekerja sebagai manajer umum bertugas membangun jalur hijau pejalan kaki. Ini adalah investasi yang membutuhkan puluhan juta dolar. Kami akan dapat memperoleh cukup banyak uang dari proyek itu. Ketika Wendy mendengar bahwa Jeremy adalah salah satu dari banyak kontraktor yang terlibat dalam proyek Sungai Southwest, kesukaannya pada Jeremy meningkat. Bagaimanapun, dia bekerja untuk kekasihnya. Kudengar prospek proyek Sungai Southwest cukup bagus, kata Sally sambil tersenyum. Jeremy berpura-pura tersenyum dengan rendah hati, tetapi dia kemudian berkata dengan gembira. Ya, tahukah Anda bahwa proyek terbesar di provinsi saat ini adalah proyek Sungai Southwest? Siapapun yang terlibat bahkan hanya sedikit dengan proyek ini akan dijamin mendapatkan penghasilan. Begitu banyak orang yang memperjuangkan kesempatan untuk membangun jalur hijau pejalan kaki itu. Untungnya, keluargaku memiliki beberapa koneksi ke salah satu manajer di agen real estate. Begitulah cara kami berhasil mendapatkan kesepakatan itu. Jeremy tidak bermaksud apa-apa dengan apa yang dia katakan, tetapi mereka yang mendengar makna yang lebih dalam dari kata-katanya. Wendy tahu bahwa Jasper menempatkan fokus yang kuat pada integritas perusahaan. Dia telah menekankan dalam beberapa pertemuan bahwa tidak ada yang diizinkan untuk menarik apapun. Semua proyek perusahaan akan melalui penawaran umum sebelum mereka dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Namun, dari apa yang Jeremy katakan, dia sepertinya mendapatkan proyek melalui pintu belakang karena hubungannya. Itu tidak biasa. Ekspresi wajah Wendy sedikit agak geram. Dia akan mencoba dan mencari tahu dengan siapa Jeremy berhubungan ketika Sally berbicara lebih dulu. Kau mendapatkan proyek ini melalui pintu belakang. Sally tahu bahwa putranya bertanggung jawab atas proyek Sungai Southwest, tetapi dia tidak tahu betapa pentingnya proyek khusus ini. Ketika dia pertama kali mendengar dari Jeremy bahwa dia adalah kontraktor untuk subsidi proyek dalam proyek Sungai Southwest, kesukaannya pada orang yang bekerja di bawah putranya ini meningkat, seperti halnya Wendy. Namun, dia segera menjadi tidak senang begitu dia mendengar dia mendapatkan proyek melalui pintu belakang.